Assalamualaikum. HP paling murah Xiaomi versus HP termurah Realme. Oke, kita langsung aja supaya singkat. Ini adalah dua HP yang merupakan statusnya sama-sama paling murah dari kedua brand yang memang terkenal karena murah meriah ini. Bukan berarti kualitasnya murahan, tapi harganya memang lebih murah dibanding dengan brand-brand lain dengan kualitas yang baik. Nah, ini adalah Redmi 8A yang di tangan kanan saya ini. Sedangkan yang di kiri ini Realme C3. Sayangnya keduanya saya punya yang warna biru, jadi agak susah untuk membedakannya. Tapi nggak tahu deh, di kamera kelihatan nggak sih? Nah, kalau soal warnanya ini selera. Tapi kalau ini saya ngomongin di video ini menurut saya aja ya. Karena sesungguhnya semua ini adalah relatif. Jadi, saya lebih suka warna biru yang Redmi 8A. Tapi saya juga tanya ke orang lain, ada yang jawab kalau mereka lebih suka yang Realme C3. Jadi, ya balik ke selera. Kalau ukuran, lebih pendek yang Redmi 8A, sedangkan lebarnya hampir sama. Sedangkan untuk desainnya, kalau Realme C3 saya kurang suka dengan ini nih. Desain kameranya yang menonjol, udah gitu dia kan nggak di tengah. Jadi kalau ada di meja, itu udah goyang-goyang banget dan agak ngilu, dia akan menggesek sehingga menyebabkan lecet di kameranya. Sedangkan di Redmi 8A dia lebih flat. Tapi keduanya, nggak keduanya sih. Oh ya, sayang juga nih kalau dipikir-pikir karena keduanya itu menggunakan motif yang saya suka. Jadi dia itu kayak ada kasar-kasar sidik jari gitu, sehingga dia nggak mudah menempel minyak bekas jari. Jadi ini enak banget kalau dipakai tanpa soft case atau hard case. Sayangnya kalau untuk Realme C3 kalau nggak pakai case tambahan ya dia nonjol gini, jadi miring-miring kalau ditaruh di meja, jadi kurang nyaman untuk saya. Nah, ada lagi soal desainnya adalah ini desain tapi bersangkutan ke fitur juga. Di belakangnya ini, kalau Redmi nggak ada screen fingerprint scannernya, sedangkan Realme C3 dia punya. Jadi ini kemenangan mutlak bagi Realme C3, dia ada fingerprint scanner. Yang ini nggak ada. Sebelum mulai soal menang kalah, kita bahas dulu harganya. Jadi walaupun statusnya sama-sama termurah, tapi harganya nggak sama persis. Untuk Redmi 8A, ini dijual harganya, tadi saya cek, harga saat video ini tayang, saat video ini dibuat, ini 1.350.000, sedangkan yang ini adalah 1.700.000. Memang kedengarannya cuma beda berapa? 350.000 itu kecil. Tapi jangan lupa, ini adalah versi, maksudnya segmennya, market segmennya itu adalah low end. Jadi mungkin 350.000 bagi kalian yang HP-nya 4 juta, 5 juta, atau 7 juta ke atas, itu terlihat kecil. Tapi jangan lupa, ini harga sejutaan. 350.000 per 1 juta, katakanlah 1.400.000, itu sangat signifikan. Jadi, ya itu jadi bahan pertimbangan bahwa memang ini lebih murah, sedangkan ini lebih mahal. Jadi, untuk soal harga, ya Redmi lebih unggul. Oke, tadi sampai harga udah, fingerprint scanner udah. Yang menonjol lagi adalah, nah ini adalah kemenangan mutlak bagi Redmi 8A. Walaupun lebih murah, tapi dia sudah menggunakan USB Type-C. Sering sekali saya bilang kalau seharusnya di 2020 ini, bahkan mulai dari 2019 saya sudah bilang kalau di segmen harga tadinya sih saya pikir untuk 2,5 juta di tahun lalu harusnya udah pakai USB Type-C. Tapi ini sejutaan udah dikasih USB Type-C. Jadi dia bikin benchmark baru nih. Jadi ya mau nggak mau, menurut saya ini adalah kemenangan mutlak Redmi 8A atas Realme C3. Karena Realme C3 masih menggunakan micro USB. Oke, saya tahu. Ini saya nggak ngomongin soal kecepatan charging atau gimana-gimana. Tapi ini saya ngomongin soal portnya. Mau apapun alasannya, tapi ini menggunakan USB Type-C. Ini menggunakan micro USB. Balik lagi soal selera, saya pilih USB Type-C. Lanjut, sekarang soal iya saya tahu, tahan. Kalian mau bahas soal processing powernya kan? Memang SoC-nya ini beda, jadi nanti itu dibahas juga. Kita lanjut ke soal layar sama ya lah. Saya nggak bisa banyak berkomentar. Saya nggak akan banyak berkomentar soal layar
dan kamera. Karena ekspektasi saya untuk HP 1 jutaan itu adalah HP yang enak dipakai untuk kegiatan sehari-hari, terutama untuk produktivitas. Jadi untuk bekerja, simpelnya untuk media sosial aja deh. Untuk fungsi dasarnya HP itu kan untuk komunikasi. Jadi untuk telepon, SMS, tapi karena SMS sudah jarang, paling banyak itu adalah WhatsApp. Jadi untuk HP, untuk teleponan dan WhatsAppan, dia harus enak. Di luar itu, faktor yang terpenting dari sebuah handphone adalah baterai. Karena percuma, mau canggih, mau keren kayak gimana pun, kalau baterainya sebentar-sebentar mati. Nah, keduanya ini soal baterai sama-sama menggunakan 5000 mAh yang lumayan wow. Bahkan untuk segmen harga di atasnya pun dia wow. Nah ini 1 jutaan dikasih 5000 mAh keduanya. Jadi saya lakukan seperti biasa di OA Tekno, kita punya stress testing sendiri. Jadi setelah melalui testing baterai kami, untuk Redmi 8A dia sanggup bertahan hampir 9 jam, 8 jam 55 menit. Sedangkan untuk Realme C3 ternyata dia hanya bertahan 6 jam 1 menit. Kenapa bisa beda hampir 2 jam? Saya punya jawabannya. Nah, ini nyambung ke soal processing power yang tadi. Jadi, memang Realme C3 ini punya keunggulan di processing powernya. Dia menggunakan SoC MediaTek Helio G70 yang saya tahu untuk yang penggunanya nggak suka menyebutkan MediaTek-nya ya, tapi Helio G70 biar lebih keren karena memang sebenarnya keren. MediaTek itu masih ada aja yang bilang panas atau gimana. Kalau saya sih ngerasanya sama-sama aja ya. Kalau buat yang pengen tahu performanya seperti apa, bisa lihat kita udah pernah ngetes ini buat main game. Jadi cek aja PUBG Gaming, nggak usah bingung-bingung. Lihat aja di deskripsi, kita taruh linknya untuk video yang ngetes performing power, terutama dalam hal main game ini. Di situ kita tes dia main game 30 menit terus-menerus seperti apa, suhu dan konsumsi dayanya untuk baterainya. Jadi memang dia lebih kuat, tapi karena dia processing powernya lebih kuat, otomatis dia memakan daya yang lebih banyak, sehingga baterainya nggak sekuat si Redmi 8A yang hanya menggunakan Snapdragon 439. Nah, menurut saya Snapdragon 439 adalah keputusan yang sangat tepat untuk HP 1 jutaan. Karena dia untuk multitasking, untuk keperluan sehari-hari hanya sosial media dan komunikasi standar, udah enak banget. Untuk user experience, scroll-scrollnya juga enak. Tapi memang untuk gaming nggak sepowerful Realme C3. Jadi ini adalah kenapa saya nggak bisa jawab. Kan ada tuh di komentar yang nanya, Bang, bagusan mana HP A atau HP B? Saya nggak bisa jawab kalau pertanyaannya seperti itu, karena kebutuhan orang beda-beda. Nah, jadi desain sudah, baterai sudah, layar dan kamera saya skip, karena ekspektasi saya kamera untuk ini adalah yang penting bisa dipakai untuk media sosial aja. Karena ya udah, saya bahas sedikit deh. Kesimpulan aja langsung soal kameranya adalah untuk foto keduanya di harga 1 jutaan udah cukup, udah oke banget lah. Untuk harga 1 jutaan ya, jangan bilang saya masa sih kayak gitu aja oke banget. Ini untuk harga 1 jutaan memang ini oke banget. Tapi kalau dibanding harga yang di atasnya ya ini biasa aja. Tapi untuk video ini cukup aja gitu, asal ada aja. Kalau cahayanya cukup, memang lumayan bagus. Tapi kalau gelap, wah udah noisy dan udah nggak enak lah. Tapi satu lagi yang paling penting adalah soal image stabilization. Jangan berharap terlalu banyak. Ya pokoknya kalau soal kamera cukup, yang penting mereka punya. Dan saya sebenarnya lebih prefer dia punya satu kamera seperti ini. Nah, bahas sedikit soal Realme C3. Kalau di India, Realme C3-nya cuma punya satu kamera. Kenapa sampai sini jadi ada 2 kamera? Bukannya saya nggak bersyukur karena udah ditambahin, tapi ya tadi saya bilang, saya nggak terlalu expect kamera yang gimana-gimana dari HP 1 jutaan. Karena pada dasarnya, balik lagi ke harga, nggak bisa bohong juga gitu. Saya lebih prefer satu kamera tapi yang bagus daripada 2 kamera tapi gimmicky. Tapi ya mereka harus jualan. Jadi ini adalah faktor marketing yang baik sekali menurut saya untuk Realme. Jadi ya nggak ada masalah juga, toh nggak ada yang dikurangin kan. Yang penting harganya tetap terjangkau. Oke, sampai di situ aja ya. Saya langsung ke kesimpulan video ini. Kesimpulannya adalah tidak ada kesimpulan untuk mana HP yang paling bagus. Karena
balik lagi sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau cari sehari-hari adalah Redmi 8A karena saya suka, dia udah USB Type-C. Apalagi, nah saya satu poin yang belum saya sampaikan adalah biasanya ini untuk HP 1 jutaan, selain untuk anak-anak yang baru mulai pegang HP, dia itu cocok untuk yang mencari HP untuk sehari-hari, yaitu orang tua yang memang nggak macem-macem. Mereka cuma butuh HP paling buat WhatsApp dan teleponan gitu kan. Jadi ini cocok banget. Kenapa? Faktor USB Type-C-nya itu akan sangat memudahkan mereka untuk ngecharge, karena ya charging adalah aktivitas yang paling sering dilakukan di handphone, terutama bagi orang tua. Kalau nggak perlu, kan matanya biasanya agak susah melihat yang kecil-kecil. Nah ini kan nggak masalah, mau kebalik pun nggak akan merusak slotnya, sedangkan yang ini masih pakai micro USB. Jadi faktor itu adalah saya lebih mengunggulkan ini kalau untuk mencari HP sehari-hari. Yang penting murah dan bagus. Toh baterainya memang luar biasa kuat. Tapi kalau memang budget sangat terbatas tapi pengen punya HP yang powerful, ini adalah jawaban yang sangat baik. Realme sukses membuat HP 1 jutaan, bahkan ini adalah seri paling rendah mereka, tapi menggunakan SoC yang powerful, bahkan seri G di MediaTek. Nah, Helio G, G70, G90T, itu G-nya itu adalah gaming. Kan luar biasa. Gaming di 1 jutaan. Jadi, balik lagi ke kebutuhan kalian. Menurut kalian seperti apa? Tapi kalau saya untuk HP 1 jutaan, saya pilih yang ini. Karena ekspektasi saya nggak mau nyari gaming untuk HP 1 jutaan. Kalau mau cari gaming, tentunya saya akan nabung dulu untuk HP yang harganya di atas 1 jutaan. Tapi kalau 1 jutaan, saya pilih Redmi 8A. Itu saya. Kalau kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa, untuk informasi teknologi yang lebih up to date, kalian bisa cek di oatekno.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.